Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran penginderaan jauh yang berjudul fotografi dan drone. Pengertian fotografi dan drone. Fotografi adalah sistem penginderaan jauh yang di dalam merekam objek menggunakan kamera sebagai sensor, menggunakan film sebagai detektor, dan menggunakan tenaga elektromagnetik yang berupa spektrum, tampak dan atau perluasannya. Perekaman objek atau pemotretannya dapat dilakukan dari udara maupun antariksa. Hasil rekamannya setelah diproses menjadi foto udara atau foto satelit. Yang kedua, drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Pesawat tanpa awak atau pesawat biawak atau Unmanned Aerial Vehicles atau UAV adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri. Menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Materi selanjutnya, unsur pokok pembentuk sistem penginderaan jauh pada fotografi. Yang pertama, tenaga. Tenaga mencerminkan kapasitas kerja fisik. Yang kedua, objek. Objek yang dapat dibedakan dalam foto udara terbatas pada objek yang tampak, yaitu objek permukaan bumi yang tidak terlindung dari objek lainnya. Yang ketiga, sensor. Sensor penginderaan jauh fotografi berupa kamera. Bila kamera difokuskan ke jarak yang tidak terhingga, maka jarak dari lensa ke film tersebut dengan panjang fokus. Yang keempat, output. Output sistem penginderaan jauh fotografi berupa foto udara dan foto satelit. Untuk materi selanjutnya, jenis foto udara. Yang pertama, foto ultraviolet. Tenaga elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari ke bumi dihambat oleh atmosfer dengan pantulan, serapan, dan hamburan. Untuk materi yang kedua ialah foto ortokromatik. Foto ortokromatik dibuat dengan film ortomatik yang peka terhadap panjang gelombang 0,4 cm sampai dengan 0,56 cm. Yang ketiga, foto pankromatik hitam putih. Film pankromatik peka terhadap panjang gelombang 0,36 meter hingga 0,72 meter. Kepekaannya hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Yang keempat, foto pankromatik berwarna. Yang pertama, film pankromatik berwarna umumnya diproses menjadi film negatif atau film positif. Yang kedua, pembentukan warna. Ada foto pankromatik berwarna, pembentukan warna dapat berupa proses aditif maupun aktif. Yang kelima, foto inframerah hitam putih. Yang pertama, film inframerah hitam putih yaitu terdiri dari satu lapis emulsi yang diikatkan pada alas dan penguatnya, yang alas filmnya terbuat dari selulosis, aseta atau polyester. Keunggulan dari foto inframerah hitam putih yaitu sifat pantulan khusus bagi vegetasi, daya tembusnya yang besar terhadap kabut tipis, daya serap yang besar terhadap air, kepekaan film inframerah meliputi hingga saluran ultraviolet. Materi selanjutnya yang keenam, foto inframerah berwarna. Yang pertama, film inframerah berwarna yaitu berbeda dengan film pankromatik berwarna. Film inframerah berwarna dirancang untuk merekam saluran hijau, saluran merah, dan saluran inframerah hingga tinggi gelombang 0,9 meter. Yang ketujuh, foto multispektral. Foto multispektral merupakan keluaran penginderaan jauh. Multispektral menurut Reader 1985, penginderaan jauh multispektral adalah penginderaan objek dengan menggunakan lebih dari satu spektrum elektromagnetik yang penginderaannya dilakukan pada saat sama dari tempat dan ketinggian yang sama. Selanjutnya, yang ke-8, foto strip. Foto strip dibuat dengan film yang diperpanjang selah sempit pada kamera strip yang kecepatannya selaras dari gerak relatif objek terhadap pesawat. Yang ke-9, foto panoramik. Foto panoramik digunakan untuk kepentingan militer. Ke-10, foto satelit. Foto Merkuri atau foto satelit pertama menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-11, foto Merkuri atau foto satelit kedua menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-12, foto Merkuri atau foto satelit pertama menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-13, foto Merkuri atau foto satelit kedua menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-14, foto Merkuri atau foto satelit pertama menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-15, foto Merkuri atau foto satelit kedua menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-16, foto Merkuri atau foto satelit pertama menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-17, foto Merkuri atau foto satelit kedua menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-18, foto Merkuri atau foto satelit pertama menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-19, foto Merkuri atau foto satelit kedua menggambarkan sebagian permukaan bumi. Yang ke-20, foto Merkuri atau foto satelit pertama menggambarkan
Yang B, foto Gemini merupakan lanjutan dari foto Mercury. Dan yang ketiga, foto Apollo yaitu pemotretan otomatis dengan film berwarna. Membuat foto satelit dengan kamera, membuat foto multispektral dengan multikamera. Materi yang selanjutnya, urutan dasar fotografi dari negatif ke positif. Pada proses ini, material negatif positif berupa film kertas cetak yang terdiri atas suatu emulsi fotografi yang peka terhadap cahaya. Dekatkan di atas laptop butir perak halida yang peka terhadap cahaya yang diletakkan di tempatnya dengan muatan gelatin. Urutan dasar film menggunakan berbagai macam plastik. Jika terkena cahaya, dan dasar fotografi dari negatif ke positif. Pada proses ini, material negatif positif berupa film kertas cetak yang terdiri atas suatu emulsi fotografi yang peka terhadap cahaya. Dekatkan di atas lapisan atau penyangga. Emulsi terdiri atas suatu lapisan tipis kristal atau butir perak halida yang peka terhadap cahaya yang diletakkan di tempatnya dengan muatan gelatin. Urutan dasar film menggunakan berbagai macam plastik. Jika terkena cahaya kristal perak halida di suatu emulsi mengalami reaksi fotokimia dan membentuk suatu bahan laten yang tak tampak. Ketika diproses, kristal film yang dibuka terhadap cahaya menjadi perak. Untuk materi selanjutnya, pemrosesan hitam putih dan berwarna. Yang pertama, proses hitam putih. Yang pertama, pengembangan. Yang kedua, cuci pemberhentian atau stopwatch. Yang ketiga, fixing. Yang keempat, pencucian atau washing. Yang kelima, pengeringan. Untuk bagian kedua, proses film berwarna. Yang pertama, mengaktifkan lapis film yang peka biru. Yang kedua, film dicelupkan pada pengembang. Yang ketiga, film dibuka kembali dengan sumber cahaya putih. Yang keempat, film dicelupkan pada pengembang warna. Yang kelima, film dicelupkan pada obat pembersih atau bleach. Yang pertama, keuntungan menggunakan drone. Yang pertama, sistem navigasi yang canggih. Yang kedua, bersifat portable sehingga biasa digunakan dimanapun berada. Yang ketiga, tidak menggunakan pilot untuk menerbangkan pesawat tersebut. Kerugian menggunakan drone ialah bila di tempat umum dapat mengganggu penerbangan pesawat komersial dan militer. Yang kedua, rawan rusak apabila digunakan di atas lautan karena bentuknya yang kecil. Yang ketiga, harganya yang mahal, waktu penghematan tidak lama. Kesimpulan dari penginderaan jauh ini, penginderaan jauh fotografi adalah sistem penginderaan jauh yang di dalam mereka merekam objek menggunakan kamera sebagai sensor, menggunakan film sebagai detektor, dan menggunakan tenaga elektromagnetik yang berupa spektrum tampak. Unsur pokok pembentuk sistem penginderaan jauh fotografi adalah tenaga, objek, sensor, dan keluaran atau output. Jenis-jenis foto udara yaitu foto ultraviolet, foto ultramagnetik, foto panoramik, foto strip, dan foto panoramik, dan foto satelit. Mungkin sekian dari video pembelajaran saya ucapkan terima kasih.